Hari-hari baca berita lucu dari negara sendiri, inget banget zaman presiden. Beda sama negara plus 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support jalan ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, selamat tahun baru, selamat menyambut tahun baru. Malam ini tahun baru kan? Malam ini tahun baru, jadi pergantian tahun. Malam ini pergantian tahun. Selamat tinggal 2024. Selamat datang 2025. Selamat menyambut tahun baru buat kalian semuanya. Kita berlanjut guys. Seperti biasa kita akan membuat reaction. Kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Kejutan dari pemerintah. Kejutan apaan? 80 ribuan ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Peringatan serius datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer di penghujung tahun 2024. Situasi dunia tenaga kerja Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 2024 sedikitnya 80 ribu orang kehilangan mata pencaharian. Dan angka ini diprediksi akan terus membengkak seiring banyaknya perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Tak hanya di level pekerja pabrik, fenomena PHK massal bahkan merambah ke sektor profesional yang selama ini dianggap relatif aman. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan soal sumber dari masalah ini. Sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Setelah sempat menuai kritik Kementerian Perindustrian hingga pengusaha, kini Kementerian Tenaga Kerja juga ikut bersuara. Terkait Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang diteken Mei 2024 oleh Zulkifli Hasan. Peraturan berisi 1297 halaman beserta lampiran itu banjir kritik karena mengatur relaksasi perizinan impor untuk barang modal tidak baru, bahan baku, bahan penolong, bahan konsumsi, barang jadi, dan barang tertentu. Peraturan ini juga menghapus syarat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian untuk impor barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesorisnya, tas, dan katup. Meski peraturan ini dibuat untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan dan memudahkan proses impor, namun pada kenyataannya semakin mengancam industri lokal, bahkan kini jadi sumber masalah PHK massal. Kemenaker pun kini meminta Kementerian Perdagangan untuk merevisi peraturan tersebut untuk menekan angka PHK. Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Jakarta. Ini sudah mau 2025 ya. Besok sudah 2025 ini. Ternyata banyak 60 perusahaan besar, 60 kilang besar nih. 60 kilang besar akan membuat PHK massal. PHK massal ini membuang kerja orang gitu ya guys ya. Buat yang nggak paham ini. Ini bukan terjadi bukan hanya di tahun ini aja. Jadi mulai tahun 2023 itu udah terjadi kejadian PHK massal ini, atau membuang kerja orang, pekerja-pekerjanya itu karena tidak mampu untuk membayar gaji. Artinya orang yang tidak bekerja itu akan bertambah di Indonesia itu. Pengangguran akan bertambah. Ini perlu ada tindakan yang tegas atau solusi dari negara nih untuk masyarakat yang tertimpa seperti ini gitu.
apa solusi dari negara. Kita tunggu aja. Yang mudah-mudahan negara segera mengambil tindakan untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat yang lagi nganggur kan, yang mau di PHK kan nganggur, itu nggak kerja nanti. Jadi bertambah dong pengangguran kita. Udah pengangguran kita itu tertinggi, masih mau ditambah lagi 60 perusahaan. Coba loh, kalau yang dibuang itu dalam satu perusahaan 1.000, kalau 60 udah berapa itu? Kan gitu, 60.000 orang akan menganggur massal gitu. Coba bayangin, jadi apa itu Indonesia itu? Ya mudah-mudahan pemerintah segera mengambil tindakan yang tegas untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys, Bapak Abi bawa pisang untuk tukar dengan apa? Bagaimana Bapak? Sini. Bisa lagi ya? Mana Bapak bawa? Ada. Bawa datang. Cong. Masih ada? Ada. Bapak ambil di mana itu? Hmm? Ambil di mana? Dia. Enak ini bikin pisang hijau itu. Tunggu ya. Masya Allah. Kapan Bapak ambil ini? Hmm? Kapan ambil? Bisa. Iya. Lu punya mama. Oh Mama punya. Mama ambil di mana? Ada di kebun. Oh Bapak ada kebun. Banyak kah pisang? Ada 2 itu belum masak. Oh iya. Biar dia masak dulu tuh. Bapak makan juga. Mau jual berapa pisang? Itu baterai dengan Bet- baku. Ini Baterai dengan apa Bapak? Apalagi? lebih. Super mie. Bapak ini baterai. Ini super mie. Ada minyak goreng pakai goreng pisang ya. Ini lagi biskuit. Makan apa di rumah? Makan apa? Sana ya. Ada itu. Masih ada beras. Bapak. Korek. Korek. Oh, korek tidak ada. Oh. Rasa tidak ada. Light dibagi sama suster ini. Bapak masih ada beras. Tidak ada. Ini. Semua dari suster punya teman ya. Makasih ya Bapak. Ma. Ana berlagi. Oh, Mama dia. Bapak pu istri. Hei, Oh, saya punya anak ada. oh iya. Gue tuh sering nonton konten-konten yang seperti ini tuh guys. Jadi ada beberapa orang yang ditugaskan negara itu untuk ke sana. Yang ini jadi perawat, yang buat konten yang tadi itu jadi perawat guys di sana. Terus ada lagi beberapa polisi, juga ada beberapa lagi tentara yang selalu membuat video-video membagikan seperti itu. Dan menurut cerita si suster ini, si perawat ini, beliau ini mendapatkan semuanya itu seperti uang untuk beli beras. Kan banyak pertanyaan nih, terus susternya itu dapat uang dari mana? Ternyata setelah beliau ini selalu mengupload ke TikTok, itu banyak orang yang memberikan sumbangan lah gitu guys, memberikan uang untuk dibelikan beras untuk mereka gitu. Karena ya memang sangat membantu banget bagi mereka-mereka yang di sana gitu. Itulah kenapa si suster ini banyak dapat bantuan dari teman-temannya, berupa transferan uang lah gitu, untuk membeli barang, untuk membeli Maggi, beras dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana gitu guys. Jadi ini sangat miris sekali, dimana di tanah yang sangat kaya tapi masyarakatnya jauh dari kata sejahtera. Ini siapa yang salah? Ini perlu dikoreksi siapa yang salah, di mana kesalahannya harus dibenerin ini. Karena ini nggak boleh, di mana di tanah yang sangat begitu subur, yang sangat begitu kaya, tetapi masyarakatnya jauh dari kata sejahtera. Perlu dicari kesalahannya, di mana yang salahnya, lalu dibenerin dan diperbaiki.
Ini video ini seakan-akan tamparan lah buat mereka-mereka yang ada di sana gitu, yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang udah maju, udah gini, udah gitu. Masih banyak loh saudara-saudara kita yang seperti ini. Kenapa gue selalu membuat video, ada video-video seperti ini? Kadang gue pengen pemerintah hadir ke dalam orang-orang ini, biar pemerintah tahu gitu, biar banyak lagi video-video yang banyak orang nge-share gitu, biar viral lah gitu guys. Itulah kenapa gue selalu pasti ada di dalam videoku tentang Papua dan tentang jalan-jalan yang gak layak untuk menjadi jalan utama gitu. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Hari-hari baca berita lucu dari negara sendiri. Ingat banget zaman presiden pilihan lo dielu-elukan gara-gara bilang mau ngejar koruptor sampai ke Antartika. Sekarang narasinya berubah. Kembalikan uangnya maka akan kita maafkan. Yang benar aja, ini negara lagi obral hukum. Belum lagi menteri hukumnya yang ikut-ikutan merapikan keadaan dengan bilang bahwa koruptor bisa dimaafkan asal bayar denda damai. Secara logika awam gue aja gak masuk akal. Korupsi itu bukan cuma tentang uang negara yang hilang, tapi penghancuran kepercayaan publik dan pengkhianatan terhadap rakyat. Hukuman buat koruptor harus keras, asetnya dirampas, dimiskinkan, dipenjara seumur hidup kalau bisa, biar ada efek jerak. Kalau cuma disuruh balikin duit, itu pun diem-diem, efek jeraknya dari mana? Gue heran banget, selalu aja ada dalil pembenaran dari para pejabat buat nutupin omongan presiden biar kelihatan make sense di mata masyarakat. Budaya asal bapak senang ini udah kayak SOP, jilat terus sampai licin, gak peduli malu sama rakyat. Padahal di undang-undang denda damai itu cuma bisa dipakai buat tindak pidana ekonomi kayak pelanggaran bea cukai atau perpajakan. Korupsi ya jelas beda kasus. Jadi kalau aturan kayak gini dipelintir buat para koruptor, ini tuh penghinaan buat akal sehat kita. Korupsi bukan cuma soal angka, tapi merusak sistem dan mengkhianati masa depan bangsa. Kalau hukum aja selalu bisa dinego, apa gunanya rakyat bayar pajak? Apa gunanya kita menaati peraturan kalau mereka yang berkuasa selalu bisa beli jalan keluar? Harusnya di titik ini lo udah gak ngebelain junjungan lo lagi sih. Kalau salah ya udah salah aja. Belum 100 hari loh dari beliau dilantik. Entah sampai kapan kita bakal disuguhi terus dagelan kayak gini. Udah denger sendiri kan seperti apa hukum kita. Masih mau bilang Indonesia itu baik-baik saja. Buat lo yang selalu sibuk mencari kesalahan negara orang, lebih baik lo bersuara untuk kebaikan negara sendiri, bukan mencari kesalahan negara orang. Dengar nggak tuh telinga tuh? Malah sibuk cari kesalahan orang. Gimana sih? Lu punya ini nggak? Insyaallah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja biar jogetnya tambah enak. Sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, tablik dong. Ya bener. Mau gimana lagi guys ya. Seperti itulah keadaannya. Koruptor akan semakin banyak atau rasuah akan semakin banyak di Indonesia karena apa? Karena hukumannya sangat ringan guys. Gua aja mau kok jadi koruptor. Sini uang 300 triliun tuh. Gak apa-apa gue dihukum 6 tahun. 300 triliun guys.
Cuman dihukum 6 tahun dan dendanya 3 miliar. Coba bayangin, masuk akal nggak lo? Konoha emang gacor sih. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya guys. Jangan lupa guys, sholawat.